Hai. Halo, Sinta. Halo, Halo, kabar? Aduh, akunya jadi setengah nih. Aku harus mundur kayaknya. Sinta, apa kabar? baik Kak. Oke, Sinta. Di sana jam berapa, Sinta? Di sini masih jam 11 siang. Oh, 11 Masih siang. siang di Jadwalnya sini. lagi off Ya, ya hari ini. iya, lagi libur Lagi kebetulan. libur. Liburnya hari apa aja, Sinta? Kalau tiap minggu sih kita dapat liburnya 2 hari, itu kadang ganti-ganti. Kalau untuk minggu Hmm. ini aku liburnya hari Rabu sama Kamis. Oh, gitu. Jadi schedule-nya 2 hari libur itu ganti-ganti ya? Oke. Iya. Nah, Sinta, ini banyak banget sih dari teman-teman kita yang nanya nih, calon-calon peserta, apalagi mereka nanya, Kak, memang program Ausbildung itu masih berjalan nih, lagi pandemi, atau misalkan selama pandemi ini gimana Azubi di sana, kayak gitu. Nah, kita mau membahas lebih ke sana gitu nantinya. Cuma memang untuk saat ini mungkin banyak nih yang belum tahu Sinta. Nah, aku mungkin Sinta bisa perkenalan diri dulu nih. Ya. Eh, Halo teman-teman BAI. Nama aku Sinta, umurku 24 tahun, dan aku udah join BAI itu pertama waktu tahun 2019 di bulan November kalau nggak salah ya, bulan November. Terus aku eh, lesnya itu kurang lebih 5 bulan, ya. Kurang lebih ya Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Oke. Iya, Heeh. terus terus akhirnya eh bulan April 2000 2019 April 2019 itu aku tes tes di Goethe dan lulus, itu Oke. ngambil level A2. Oh, level A2. Waktu itu, Ya, sorry, kamu jurusannya apa? aku ngambil program Ausbildung jurusan Koki Goshin. Oh, oke, Kohir. Berarti waktu itu A2 masih bisa ya? Iya, waktu Oh, aku daftar itu persyaratannya kebetulan A2 masih bisa keterima. oke, A2. Oke, kalau sekarang memang rata-rata udah di B1, Sinta. Jadi memang harus satu level lagi. Tapi nggak apa-apa. Iya, Kalau gitu, Sinta, aku mau nanya. Kamu ya, itu aslinya dari Bali. iya. Dari Bali. Aku, Nah, mm, iya terus gimana? ya, aku orang Bali, tapi kebetulan sih udah lama tinggal di Bogor. Oh, Jadi tinggalnya di aku, Bogor. ya, Oke. jadi pas les di BAI-nya itu aku lesnya yang di Jakarta, yang di Sudirman. Oke, yang di Jakarta. Iya sih, kita kebetulan juga mungkin nanti Sinta ada teman-temannya yang di Bali bisa lihat Sinta sekarang udah di Jerman gitu. Karena kita di BAI Bali juga sudah buka toh gitu. Nah, yang berikutnya sebenarnya aku juga mau tanya nih, kenapa sih kamu memutuskan ikut BAI gitu? Kamu pertama tahu infonya dari mana? Terus apa yang membuat kamu tertarik ikut BAI atau mengikuti program Ausbildung itu sendiri? Kalau sebelumnya sih aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata di Hmm. Jerman itu ada program namanya Ausbildung. Jadi Hmm. waktu itu setelah aku tuh di Indo udah sekolah sampai kuliah juga. Jadi setelah Oke, wisuda itu kan fresh graduate lagi nyari-nyari lowongan kerja. betul. Sambil nunggu-nunggu lowongan kerja itu, tiba-tiba ada teman aku yang sebelumnya udah join BAI juga. Terus dia Hmm. tiba-tiba ngasih info, katanya kalau mau ada program nih namanya Ausbildung dari BAI. Dan Betul. setelah lihat programnya dan kemudian tanya-tanya juga ke BAI-nya langsung, kita menarik juga gitu. Kalau Hmm. mumpung masih ada waktu kan, lagi kosong juga, Hmm. baru lulus banget, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk join BAI. Oke, berarti kalau menurut Sinta emang
program Ausbildung ini mungkin lebih baik dibanding ketika Sinta memikirkan fresh grade cari kerjaan di tahun pertama gitu ya. Kayak misalkan Mm-mm. teman kita juga adalah fresh grade baru lulus. Mereka kadang kalau di Indonesia itu mungkin beberapa rada sulit untuk cari kerja gitu. Iya, Sedangkan betul. program Ausbildung ini terbuka gitu. No experience aja. Sinta waktu itu waktu join Ausbildung udah ada experience kerja atau gimana? Waktu pertama kali Eh, join. aku untuk experience kerjanya itu waktu training aja sih. Jadi kan aku kuliahnya ini Hmm, kebetulan jurusan perhotelan. Jadi oke. selama selama waktu kuliah itu aku ada waktu training, dan di waktu training itu aja aku pengalaman kerjanya. Untuk bekerja di perusahaan menjadi karyawan itu aku belum ada Oh, pengalamannya. oke, berarti ya memang terbukti ya, kadang fresh grade aja bisa gitu. Jadi nggak usah ragu. Kadang kan ada juga yang nanya nih, Kak, tapi aku nggak punya pengalaman. Ya tanpa pengalaman pun kan sebenarnya bisa ya, Sinta. Nah, Sinta, aku mau nanya lagi nih. Ada nggak sih perbedaan dalam bekerja ketika Mhm. sebelum pandemi sama setelah pandemi? Perubahan-perubahan apa yang berasa? Misalkan apakah dari gaji atau dari shift kerja? Itu ada perbedaan nggak? Kalau sebelum pandemi itu eh, masih normal kan, masih kayak Hmm, banyak tamu, terus kita masih bisa sosialisasi sama tamu gitu. Tapi kalau eh, di Jerman itu begitu ada kabar kalau ternyata ada kasus kasus corona di Jerman, itu pemerintahnya itu langsung tanggap dan langsung memutuskan untuk lockdown selama kurang lebih sebulan. Nah, oke. selama lockdown itu benar-benar semuanya tutup, dan untuk akses keluar masuk Jerman pun nggak bisa. Jadi Hmm, eh, lumayan apa ya, buat orang-orang apalagi untuk di dunia gastronomi ini, itu hmm, masa-masa yang sulit banget kan. Sebulan tutup itu lumayan banget kan. Pemasukannya itu berkurang drastis, dan kondisi keuangan di Jerman pun eh, menurun drastis beberapa persen. Dan selama pandemi itu kita benar-benar tidak diperbolehkan keluar rumah sama sekali, kecuali alasan darurat. Dan selama sebulan itu, untungnya untuk anak-anak Azubi itu masih mendapat bantuan dari hmm. pemerintah gitu. Uh, walau jadi kayak masih dapat uang saku gitu dari pemerintahnya, Ah, walaupun tidak sebanyak yang sebelumnya kita dapat di oke. bulan-bulan itu. Jadi selama pandemi sih kita uh, nggak kesusahan sama sekali untungnya. Hmm, Dan iya. dan Gimana? setelah pandemi ini sudah mulai buka kembali hotel dan restoran, dan selama bekerja itu eh, pekerjaannya sih normal, tapi ya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, jadi kalau boleh aku ulang lagi, waktu itu cuma sebulan aja ya? Iya, untuk Atau itu full benar-benar lockdown tutupnya selama sebulan. hmm, Dan setelah sebulan itu sebenarnya ada kebijakan kayak toleransi sedikit dari pemerintah. Kalau misalkan restoran atau hotel mau masih buka bisa, tapi hanya untuk menerima makanan take away. Jadi tidak oh, menerima tamu oke. untuk makan di tempat kayak gitu. Nah, waktu during masa kebijakan yang seperti itu, Sinta shift-nya juga dapat dan shift-nya itu seperti apa? Apakah ketika pemerintah bilang oke okay, boleh take away gitu, shift Mhm. Sinta tuh masih sama kayak yang sebelum pas pandemi atau di situ juga masih beda gitu shift-nya? Uh, Beda sih waktu, Tetap beda jadi ya. yang hotel Hmm. kita itu kebetulan memang buka juga untuk take away waktu itu. Dan Hmm. selama take away itu aku bekerjanya cuma 3 sampai 4 jam maksimal. Ah, Nah, oke. itu dalam seminggu pun nggak buka tiap hari untuk take away-nya. Jadi Hmm. dalam seminggu kadang 3 kali atau 4 kali aja untuk
buka take away. Oke gitu. Tapi at least teman-teman semua di sana aman ya. Azub kan pasti di tempat kamu ada azubi-azubi lain gitu. Iya, Nah, terus udah aman gitu sih semua. Mhm. aman ya. Semua baik-baik aja, sehat-sehat aja di sini. Sehat-sehat aja. Kerjaannya tetap walaupun shiftnya berkurang, tapi at least masih tetap bekerja ya. Karena kan apalagi kalian yang di apa sektor pariwisata, perhotelan Hmm. gitu. Itu kan memang kalau di Indonesia sendiri ini berdampak banget. Kebetulan aku di sini eh, buka cabang di Bali, di sini aku bisa melihat Cinta kayak misalkan restoran-restoran, hotel-hotel itu banyak banget yang tutup gitu. Ya kamu tahu lah, kamu kan pasti ada lah teman-teman di Bali juga. Mungkin ada cerita-cerita ke Sinta juga gimana. Nah, di sini mungkin Sinta ada mau kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di Bali, misalkan contohnya yang mungkin memang saat ini lagi susah banget gitu keadaannya mereka mostly di bidang pariwisata kayak gitu. Iya. Pesan-pesannya apa ya? Buat teman-teman di Bali yang sudah bergabung sama BAI atau misalkan masih mikir-mikir dulu nih mau gabung BAI atau enggak, menurutku sih program ini tuh bagus banget. Adanya BAI di Indonesia ini tuh sangat membantu banget buat kalian-kalian yang pengen punya pengalaman bekerja di luar negeri. Sama buat kalian yang kira-kira ngerasa masih ragu nih, mending kalian langsung gabung aja karena buktinya aja sekarang aku udah di sini, udah di Jerman. Jadi uh, emang sih sekarang itu lagi masa sulit, tapi menurut aku buat teman-teman BI semua, kalian semangat aja. Justru kalian di masa kayak gini tuh buat kesempatan kalian buat belajar bahasa Jermannya lebih giat lagi, buat mempersiapkan diri kalian, mental kalian juga harus kalian persiapkan supaya begitu sampai di Jerman kalian tuh bisa sukses juga di sini. Jadi kayak sekarang aja kalian bisa eh, aku aja di sini bisa baik-baik aja dan eh, di Jerman tuh bagus banget buat kalian yang mau bekerja, buat sekolah terutama sekolah di sini tuh bagus banget pendidikannya. Jadi ya aku Oh iya, saranin sih kan langsung gabung aja sama BAI. hmm. Sinta kan udah ngerasain nih bedanya Mhm. kuliah di Indonesia sama sekolah yang di Jerman ini. Berasa ya perbedaan tingkat Iya, pendidikannya. beda banget. Hmm. Beda banget buat sistem Contohnya pendidikan gimana kita. tuh contohnya? Ada nggak Kalau yang bisa di dikasih? kalau di Indonesia itu menurut aku ya, kalau untuk opiniku sendiri, selama aku sekolah dari TK, SD sampai kuliah, itu yang aku nemuin itu di Indo guru-gurunya tuh kayak ngasih-ngasih terus kan ke kita, kayak me- guru bilang begini ya berarti itu benar gitu kan. Hmm. Kalau di sini sistemnya itu gurunya itu memacu kita untuk yang aktif. Apapun pendapat kita sama di kelas, apapun jawaban yang kita keluarkan, itu nggak ada yang salah karena guru sangat mengapresiasi pendapat kita di sini. Dan eh, buat buat anak-anak yang aktif tuh oke banget buat sekolah di sini. Dan informasi dan guru-guru di sini tuh selalu bilang kalau informasi itu nggak selalu dari sekolah aja. Kalian tuh harus explore ke semuanya untuk pengetahuan. Jadi nggak pengetahuan itu nggak cuma dari guru aja. Kalian tuh harus Ah, open minded benar. kayak gitu. Betul betul. Kalau di sana mungkin pendapat siswanya itu masih dipertimbangkan sama gurunya juga gitu ya. Ya, Kalau ya mantap lah. Ah, Cinta, santai-santai dikit lah pertanyaannya nih sekarang. Tadi udah mulai serius-serius. Sekarang Cinta tinggalnya kalau boleh tahu Jermannya di mananya nih? aku di Jerman di negara bagian namanya Hessen. Itu di Hessen. daerah selatan Jerman. Iya.
Hessen Hmm. itu kalau untuk kota besar yang dekat Hessen itu Hmm. Frankfurt sih. Oh, Frankfurt. Berapa Ya, jam ke sana? kalau pakai kendaraan umum itu eh, kotaku ini kan namanya Gras Ellenbach. Nah, Hmm. dari Gras Ellenbach itu kita harus naik bus dulu ke stasiun utamanya, stasiun kereta. Nah, dari Hmm. situ baru bisa lanjut ke Frankfurt dan itu kurang lebih 1,5 jam 1,5 perjalanan. jam. Iya, Oke. Cinta. ya. Cinta nih sekarang lagi di mana nih? Lagi di tempat tinggal tuh? Iya, Atau lagi aku di lagi di Wono. Oh, lagi di Wonong. Hotel. Boleh nggak? Kalau boleh sih, boleh nggak kasih lihat gitu. Kira-kira tempat tinggalnya seperti apa sih yang dikasih oleh perusahaan ke Cinta? Oh iya, boleh sih. Boleh ya? Kalau ini, Mungkin pasti banyak banget mm, yang penasaran karena kan kan kita kan kalau yang namanya Ausbildung mereka dapat tempat tinggal, nah mungkin mereka pasti nanya tempat tinggalnya kayak gimana. Tuh. Nah, sekarang kita lihat deh Cinta dapatnya seperti apa. Tuh. ya, jadi Boleh ya? kalau ya boleh-boleh. Heeh. Nah, ini Sinta lagi di mana nih? Eh, Lagi di balkon luar. lagi di balkon. Oke. Ya, Nah, ini mungkin boleh pakai kamera pemandangan, belakangnya mungkin. pemandangannya sih kayak gini. Ini Wah, iya, oke. kamar-kamar hotelnya. Oh, ya ampun, berarti tinggal nyebrang ya kerja? Iya, ini jadi aku tuh sebenarnya tinggal di hotelnya. Jadi di kamar yang jadi satu sama hotelnya. Wah, enak banget. Berarti berarti kalau bangun bisa lebih telat-telat enggak ya? Bangun bisa Iya, mepet-mepet gitu waktunya buat kerja. iya, nggak akan telat. Oke, oke. Ya, coba. Oh iya, dari sini Oh, juga kelihatan sih ada apa tuh? ini. Nah, ini Oh, itu restoran satu ya? Atau ini di sana. Ini kalau lagi cuacanya lagi anget atau cerah gitu biasanya buka, tapi ini udah masuk musim gugur, jadi Mhm. udah mulai dingin cuacanya. Oh, I see. Udah mau masuk ke winter ya, karena udah mau masuk winter. Terus, em, Sorry nih Sinta, rada putus-putus. Di situ iya. putus-putus. Putus. Kita, iya. Kalau aku sih di kamar ini aku berdua sih Oke, satu kamar. ada roommate. Ya. Mhm. Orang Indonesia atau mana? Orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Iya. Nah, dapur berarti kalau dapur itu sharing ya? Dapur sih kita nggak ada ya di sini, tapi kadang kalau Oke. mau masak gitu bisa ada tempatnya. Itu di mana tempatnya? Di Ya ini, jadi Oh, biasanya tuh di kamarnya itu udah dikasih kursi, meja, hmm, terus ini tempat tidurnya juga. masih. Nah, Terus di dalam kamarnya tuh enaknya ada ini sih, ada sink. ada wastafelnya. Jadi kalau mau cuci muka atau sikat gigi deket, nggak perlu jauh. Soalnya Oh, kamar mandi kita itu di lantai bawah, jadi oh, I see. sharing gitu kamar mandinya. Oke, oke, wah lumayan banget ya. Yang penting deket ya. Kalau Iya, kerja tinggal nyebrang aja. Kalau ke yang penting sekolahnya sih gimana? ya. Kalau untuk sekolahnya Hmm, di sini itu kalau untuk aku sekolahnya jadi ada jadwalnya sendiri. Kalau hmm, sekolahnya itu jadi pertama dalam sebulan itu 2 minggu kita kerja,
Hmm. Terus seminggu seminggu full sekolah. Habis itu 2 minggunya kerja lagi terus sekolah lagi kayak gitu. 2 minggu Oh, dua seminggu. minggu seminggu, 2 minggu seminggu gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, jaraknya itu jauh nggak dari tempat tinggal ke sekolah? Kan kalau tadi ke tempat kerja ya tinggal di situ aja kan. Kalau ke sekolah Mhm. jaraknya gimana? Lumayan sih, lumayan jauh. Heeh. Kita kan sekolah itu masuknya jam 7.30. Oke. Eh, Kalau mau sekolah kita harus bangun eh, minimal jam 5 nih buat siap-siap karena kita harus naik busnya yang jam 6 pagi. Oh iya, harus sesuai dengan schedule-nya ya. Iya, di sini tuh semua transportasinya udah ada jadwalnya. Jadi kayak misalkan naik bus itu adanya tiap jam. Jadi kalau ketinggalan yang satu ya nunggunya harus 1 jam lagi. Oh iya, benar setiap 1 jam. Nah, kalau total perjalanannya berapa menit tuh? Totalnya 1 jam kurang sih. Kalau untuk Oh, naik kurang bus, dari 1 jam. jadi naik busnya harus eh, kayak nyambung gitu sih. Pertama naik bus dulu, itu kurang lebih Hmm. 45 menit. Mhm. Terus kita sambung naik kereta. Naik keretanya cuma satu stasiun sih turunnya, jadi dua menitan udah nyampe. Habis itu Hmm. dari stasiun kereta bisa naik bus atau jalan ke sekolahnya. Oh, Jalan kurang oke. lebih 10 menit dari stasiun kereta. Oke. Ini ada yang mau ketemu juga nih sama Sinta nih. Pasti Sinta udah kenal. Cuma bentar ya. Kenapa ketawa Sinta? Halo Wigit. Hallo Herr, mir geht's gut. Und Hmm. bei Ihnen auch? Ya, Migit, oh good. Maaf ya kemarin nggak sempet datang ke tempat kamu. Tapi Iya, nggak barang aku bawa ya dari kemarin kamu bilang oh nggak mau titip apa-apa. Terus tiba-tiba ada ini yang kecil. Terus ada ini. iya. Sinta, aku mau tambah dong karena berapa orang juga post kan di grup di chatting. Gimana tuh dulu di kelas ya? Kan di kelas kamu kan kelas yang pro dulu ya, yang udah punya experience kan. Iya. Ya, nanti sama itu kan sama nanti juga di Bali juga kan di Jakarta kan udah beda. Tapi di Bali kita Mhm. buka yang sama. Coba kamu cerita berapa orang kalian, terus belajarnya kapan kan abis kerja kan kalian tetap datang sampai malam sama aku sama Dova belajar sama-sama kan. Itu Iya. gimana cerita-cerita dikit? Eh, waktu jadi waktu les itu aku kan tinggalnya di Bogor. Sedangkan BAI-nya itu kantornya di Jakarta kan. Jadi eh, tiap hari itu aku bolak-balik Bogor Jakarta buat les di BAI. Dan kebetulan sambil les itu aku ada ikut part-time juga sama kayak tempat makan gitu. Aku part-time di sana. Jadi eh, lesnya itu kan malam. Jadi pagi sampai sore itu aku kerja part-time. Terus setelah itu aku ikut les di BAI. Kurang lebih kayak gitu sih setiap seminggu dua, 2 atau 3 kali les di BAI kayak gitu. Tapi dulu kita kelas 4 kali, bukan 2 3 Iya, kali. 4 kali juga pernah. Iya, Nggak apa-apa. Iya. Terus kan kamu juga share kan sama teman-teman kan kamu di kerja di kita bilang aja resto kecil ya. Terus kalau ada event kamu tuh panggil teman BAI juga kan. So kelihatan juga kalian bertemanan kan. Terus kamu panggil dulu kan Aldo juga ikut. Terus lama-lama Claudia, Steffi. So kalian juga bantu kan buat dapat kerjaan kalau yang satu lagi ya bilang lagi di rumah aja. Terus kalian bantu kan buat kasih di sini ada tempat. Ayo kerja sama aku aja sama-sama kan. Nah, kelas kamu kan iya, juga Komeng, Kenny, Joshua, mereka kan dari Ayana, waduh semua ke Wangsa kan hotel. Nah, karena kalian semua profesional, kalian pasti kan saling bantu kan. iya. Jadi kalau aku part-time kadang dari tempat part-time-nya itu suka ikut bazar di mall gitu kan. Terus kadang suka butuh tenaga lebih kayak
kamu ada temen gak buat ikutan part time juga di sini? Nah, kadang aku ajak teman-teman BHI yang kan mereka juga lagi pada les, terus lagi nggak ada kerjaan, lagi nunggu kayak gitu ya. Aku ajak aja sambil les juga, sambil ikut part time juga. Jadi selama nunggu untuk berangkat ke Jerman itu, mereka juga masih bisa berpenghasilan selama di Indo gitu. Iya, plus isi Serunya sih waktu ke juga situ. kan. Nah, Iya, jadi banyak serunya sih. teman juga selama ikut-ikut part time. Bener. Dulu kalian berapa orang di kelas? Dulu itu ada aku, Kevin, Kenny, terus ada Joshua juga, terus ada Novi, Ya, Novi, berlima Novi sama hitung ada setengah. Mali. Iya, berlima kita yang selalu ikut les bareng itu berlima. Iya, 5 kan kelasnya emang limited, kalian kecil dan kalian yang penting kalian udah sampai. Cuma satu yang kurang yang belum sampai. Tapi untung udah bisa udah semua selesai karena dia emang special request kan mau jadi konditor makanya agak lama kan. Yang lain-lain udah semua di sana kan, semua udah lengkap. Nah, oke. Sinta, aku keluar dulu lagi ya. Aku cuma mau bilang halo ke kamu, terus mau tanya gimana dulu kan di kelas, karena orang kan nggak tahu kelas dulu gimana. Kalau saya kan langsung tahu kan, aku ajar kamu dulu kan, sama Iya, Dova juga kan. Nah, dulu kan begitu. So, ya udah. Nih Vito balik lagi ke kamu. Sinta, kalau aku ke Jerman lagi nanti Desember pasti ketemu ya. Aku datang ini kali aku janji sama kamu. Karena kemarin iya, aku putar ke tempat lain, iya, ya. Oke. Tapi aku lihat iya, kamu kemarin ke tempat aku ke Frankfurt. Coba kemarin-kemarin datang. Mana sih jalan-jalan nih tanpa aku? Ada. Ya, iya, hati-hati iya. ya. Stay safe and healthy. Bye. Bye, share. Kok chef lagi? Sinta, kita sekarang gimana kalau kita jawab-jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar? Iya, Gitu. Udah boleh. banyak banget nih yang nanya nih. Nah, kita jawab dari coba sebentar. Mau Sinta yang pilih sendiri pertanyaannya atau aku yang pilih ini? Hmm, Kak Vito aja deh. Oke, sebentar ya. Nah, Kak, mau tanya nih, untuk departemen kitchen, kita bakal Iya. pindah-pindah outlet nggak ya? Tuh. Nah, mungkin Sinta nih bisa jelaskan nih, awal pertama kali Sinta datang ke Jerman, lalu datang bekerja di hari pertama, itu Sinta disuruh apa? Sampai akhirnya sekarang Sinta udah ngapain? Nah, boleh diceritain nggak Sinta? Kalau waktu pertama datang kerja itu masih kan masih belum tahu ya untuk stationnya di mana-mananya itu. Jadi Hmm. selama seminggu pertama sih aku kerja bareng karyawan yang lain sama kadang sama chefnya juga buat jadi bantu-bantu aja sih kayak asisten gitu. Mhm. Terus setelah itu setelah sebulan pertama itu aku mulai kerja di salad posten di pos untuk khusus untuk salad kayak gitu kayak Hmm. sayur-sayurannya semuanya di situ dan kebetulan sih bulan ini aku udah mulai kerja di station lain di cold kitchen itu khusus untuk eh, makanan-makanan pembuka kalau di sini tuh sebutannya first Python itu kayak appetizer gitu Hmm. dan itu seru sih untuk pindah-pindah. Terus kadang aku juga di warung skusha itu di hot kitchen. Kadang aku pernah juga kayak sekitar 2 minggu kerja di situ, eh, kayak nerima a la carte, terus siapin buffet kayak gitu. Jadi kalau Oke. untuk kerja di kitchen itu pasti pindah-pindah stationnya kok. Jadi benar-benar Sinta ngerasain gimana di tiap station itu kerjanya seperti apa gitu, perbedaannya gimana, gimana cara mempersiapkan appetizer, gimana cara mempersiapkan set menu yang lainnya dan lain sebagainya gitu kali ya maksudnya juga. Iya, jadi buat kalau Ausbildung di kitchen itu chefnya itu pasti kayak eh,
membuat kita untuk walaupun kayak misalkan eh, bulan ini kita di pos salad gitu, Hmm. tapi kadang chefnya juga manggil kita buat bantu di hot kitchen atau di cold Hmm. kitchen, kadang di eh, pastry-nya juga kadang disuruh ikutan bantu karyawannya biar kita tahu gitu kalau nyiapin ini gimana, itu gimana gitu. Oke, nah ini pertanyaan dari aku pribadi sih. Mhm. Kalau untuk sekolahnya yang Sinta pelajari itu apa sih? Gitu. Pelajaran apa Eh, gitu? Apa nyambung nggak sama jurusan yang Sinta pilih? Terus kalau misalkan nyambung, eh, kira-kira apa sih yang di sana tuh pelajarannya detail banget nggak sih gitu? Apalagi yang seorang chef gitu. mhm. Hmm. Kalau di sekolah itu ya kita belajar sesuai jurusan kita. Jadi Mhm. pengetahuan umumnya ada, kayak misalkan politik itu kita diajarin di sini tentang Oh, politik. oke. Nah, tapi politiknya itu ya yang bersangkutan dan dengan dunia kerja kita, kayak kayak pasal ini untuk ini, kayak misalkan kita hak kita sebagai azubi itu gimana, itu diajarin di pelajaran politik itu. Terus kalau untuk pelajaran lainnya ya sesuai dengan jurusan. Mhm. Kita belajar kalau untuk tahun pertama, walaupun kita kerja jurusannya di kitchen, tapi kita belajar sedikit juga tentang servis, kayak Oke. cara menata meja, terus jenis-jenis piring, jenis-jenis alat makan, kayak gitu kita pelajari juga di awal. Oke, jadi bahkan pelajaran yang detail pun benar-benar diajar gitu ya, kayak ini piring yang untuk apa dan lain sebagainya kayak Nah, gitu ya. kalau pelajaran untuk sebagai kokinya itu kita diajarin tentang nutrisi, Oh, nutrisi makan, nutrisi. Ya, terus itu penting ya. makanan yang baik kayak gitu, terus makanan yang eh, tinggi, kadar lemaknya tinggi yang gimana, kadar Hmm. lemaknya yang rendah itu seperti apa, dan cara menyusun menu itu kayak kombinasi dalam satu menu itu baiknya tuh harus ada variasi apa supaya gizinya seimbang kayak gitu. Oh, menarik, menarik. Wah, berarti wawasannya udah bagus banget nih kalau udah apa sebagai chef ya. Belajarnya juga semuanya, bahkan sampai yang lemak kadar tinggi, kadar rendah, itu Mhm. dipelajari semua ya. Nah, nah, Sinta, menurut Sinta, waktu Sinta tes ujian Gute, ini ada yang nanya nih, sulit nggak Mhm. sih tesnya? Sulit lah pasti. Bahasa Jerman Hmm. itu bahasa yang susah, apalagi geraknya kan itu susah Hmm. banget. Jadi waktu tes di Goethe itu sebenarnya sih eh, s- selama les di BAI itu sebenarnya kita udah dikasih latihan-latihan soal Oh. sama waktu itu aku sering banget dikasih soal-soal ujian gitu kan. Terus sering latihan foreign juga itu, dan selama latihan itu pas tes di Goethe jadi kayak nggak kaget gitu loh. Jadi karena kita udah Hmm. sering latihan, jadi kita udah dapat bayangan kalau tes di Goethe itu seperti ini. Jadi kesulitannya pasti ada sih, cuma nggak yang susah-susah banget gitu. Karena Hmm. sebelumnya udah latihan, jadi nggak sulit itu sih sebenarnya kalau udah les di BA itu. Jadi kita dibantu banget supaya pas tes di Goethe kita santai, nggak stres, jadi lancar gitu tesnya. Oke, berarti Sinta pun waktu di BAI ada waktu di mana yang ada masa kelas persiapan ujian gitu ya, khusus untuk ujian. Iya. Tuh, makanya ketika pas ujian Gute, Sinta pun sudah ready. Tuh, oke. Ada yang nanya nih, waktu adaptasi di sana gimana Kak? Kan culture-nya beda sama Indonesia. Nah, Mhm. pasti dong, kayak misalkan mungkin bosnya atau chefnya sendiri, head chefnya itu kan orang orang Jerman ya di situ. Iya. Atau dari luar Jerman. Oh, dari orang Jerman. Oke.
Nah itu Jerman. gimana Oh, tuh adaptasi kerja sama orang Jerman gimana sih? oh, kalau waktu pertama kesini kaget sih. Kayak, Kaget. Kenapa kaget? soalnya bener-bener beda banget cara kerjanya. Waktu hari pertama aja itu aku bener-bener nggak ngerti bahasa Jermannya mereka karena eh, Hmm, orang Jerman yang di sini itu kadang suka ngomong pakai dialek, pakai aksen gitu. Jadi oke, kayak jadi di Jerman sendiri ada dialek-dialeknya ya? iya, jadi tiap daerah tuh Oke. punya gaya bahasanya sendiri untuk bahasa Jermannya Hmm. itu. Jadi kadang suka bingung gitu, ini ini siapa yang ngomong apa ya? Jadi masih kayak ngeraba-raba gitu dia ngomong apa. Terus kalau untuk kerjanya itu kalau di sini sih orang Jerman kalau kerja tuh cepet-cepet bener-bener cepet-cepet banget deh gesit gesit banget Oke. untuk jadi kadang temponya tuh susah gitu buat ngikutin. Hmm. Benar-benar cepet temponya ya, nggak kayak mungkin kalau orang Indonesia kerjanya masih rada santai gitu kan. Oke, kita ke apa pelan-pelan yang penting selesai gitu. Kalau di sana mereka emang tek 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 tek. Iya, mungkin karena ini hotel juga kan, jadi Hmm. ada ada à la carte, ada buffet, jadi kita harus serba cepet buat biar semuanya siap gitu buat tamunya, kayak gitu sih. Nih, ada pertanyaan lagi. Hai Sinta, boleh tahu bagaimana kondisi pariwisata di Jerman saat ini? Apakah sudah mulai kembali normal seperti sebelum pandemi? Saat ini gimana? Kalau dibilang normal, belum sepenuhnya normal sih, tapi Hmm. eh, untuk Eropanya sendiri, kayaknya sih masih bisa ya. Ke kalau mau keluar gitu, asalkan ya harus tes corona dulu sebelumnya. Harus ada bukti dulu kalau memang eh, tes coronanya itu negatif, terus ya tujuannya dia ke luar negara itu buat apa. Tapi kalau untuk seluruh Jerman, itu kalau kita mau bepergian keluar kota itu sudah bisa sekarang, udah normal. Oke, sudah mulai normal kalau mau keluar-keluar kota ya. Oke, nih yang berikutnya. Gimana sih metode belajar? Wah, Sinta waktu itu metode ada nggak metode belajar sendiri gitu di rumah? Atau gimana tipsnya nih? Kan tadi kan memang oke kita memang kalau dari kita sediakan kelas persiapan untuk ujian. Itu yang kita lakukan. Nah, dari pribadi Sintanya sendiri ada nggak nih tips gitu? Kayak misalkan katakanlah di setelah kelas mungkin belajar sendiri kah atau sering dengar lagu Jerman atau sering nonton film Jerman. Kalau Sinta triknya apa gitu? Eh, Kalau aku sendiri sih bahasa Jermannya belum sebagus itu ya, tapi selama belajar bahasa Jerman itu selain belajar di tempat les, kadang aku suka lihat video di YouTube. Ada Video satu YouTube. channel video di YouTube itu yang bagus banget buat kalau mau buat belajar Jerman karena namanya itu nama channelnya itu Easy German. Jadi di Hmm. situ presenternya sendiri itu orang Jerman asli dan dia itu cara ngajak belajarnya itu dia turun langsung ke kota gitu. Jadi dia wawancara Hmm. orang-orang. Jadi setelah nonton video itu tuh kita bisa tahu, oh jadi orang Jerman tuh native speaker-nya tuh kayak gini kedengarannya. Jadi buat ngelatih pendengaran Hmm. juga. Terus bagusnya tuh ada subtitlenya juga, ada tulisannya orang itu ngomong apa, dikasih tulisannya. Jadi kita bisa lihat tulisan sambil dengar cara dia ngucapinnya tuh gimana. Jadi listening sama reading dalam waktu bersamaan juga ya. Iya. Oke. Nah, biaya hidup. Gimana tuh biaya Mm-mm. hidup di Jerman dengan pendapatan kamu dan biaya hidup kamu itu gimana? Bisa nggak sih kamu saving? Biaya hidup, kalau untuk biaya hidup kan tergantung masing-masing ya. Saya kita Hmm. kan pasti kebutuhannya beda-beda. Tapi kalau untuk aku tuh untuk tahun pertama dapat gajinya itu kurang lebih 500 euro. Bersihnya Untuk ya, tahun pertama. Iya, eh, bersihnya. Oke.
Dan selama dan tiap bulannya itu, jadi pas kita nyampe Jerman, itu kita sudah didaftarin kayak asuransi, asuransi kesehatan terutama. Ya. Nah, itu jadi tiap bulannya kita harus bayar asuransi juga. Jadi kadang dipotong asuransi. Kalau aku asuransinya itu eh, dipotong 8 euro. Terus Hmm. kita juga dibuatin kartu transportasi, kayak tiket buat kita bepergian naik bus dan kereta. Itu juga dipotong dari gaji kita, itu kurang lebih 30 Hmm. euro. Itu tergantung tempatnya sih, nggak Oke, semua Jerman tuh tergantung sama. tempatnya. Hmm. Dan dengan gaji segitu yang udah dipotong asuransi, dipotong tiket, itu buat aku sangat cukup. Bahkan aku masih bisa nabung dan kadang masih suka mau kalau kalian mau kirim uang ke Indonesia juga masih bisa. Itu kalau untuk aku. Kamu masih, Kalau berarti kamu dengan apa, gaji di sana masih support keluarga di Indonesia, ya? iya masih bisa kalau Oh sendiri. iya, kalau euro di convert ke rupiah itu besar banget loh, apalagi sekarang. Hmm, sama, iya biaya hidup sama tergantung tempat tinggal sih. Kayak kita tinggal Heeh. kota mana itu Hmm. berpengaruh juga. Karena aku kan Iya. tinggal di kota kecil, Hmm. jadi kayak di pedesaan gitu. Jadi ya Hmm. kalaupun kita mau belanja ke supermarket ya biaya makanannya, bahan makanannya itu nggak semahal itu sih. Dan Hmm. sehari-hari pun selama kerja aku makan siang, makan malam di hotel. Jadi hemat juga untuk Iya, biaya karena dapat makan kan ya, sehari-hari. enak ya. Jadi nggak terlalu keluar banyak uang untuk makan, bisa makan di hotel. Iya, iya. Paling keluar uangnya buat kalau lagi libur pengen beli makanan atau mau keluar Hmm. jalan-jalan atau sama pas Hmm. sekolah doang sih Udah jajan-jajan. sempat jalan-jalan kemana aja di sana? Kalau selama ini sih jalan-jalan kalau lagi libur itu yang deket-deket sih. Hmm. Kemarin kemarin kebetulan sih aku ke Frankfurt sama dua Hmm. teman aku yang Azubi juga, orang Indonesia Hmm. juga. Terus kadang aku ada ke kota lain, ada kota namanya Darmstadt juga. Terus Hmm. pernah juga ke Mannheim, terus ke Heidelberg. Itu juga nggak masih di satu wilayah, jadi itu nggak terlalu jauh sih kalau mau ke kota-kota gitu. Karena enaknya tuh transportasi umum di Jerman tuh nyaman. Jadi mau Ah, kemana oke. tuh enak pakai transportasi umum. Oke, Mas. Yang fasilitasnya bagus ya, transportasi umumnya di sana. Ya, Oke, nggak ada rencana untuk keluar gitu kan, sisanya bisa toh kalau misalkan mau ke Amsterdam atau ke kota lainnya kan pasti bisa. eh, bisa sih. Kebetulan sih Hmm. waktu sebelum corona aku pernah Hmm. eh, urlaub itu liburan. Jadi dapat Hmm. liburan 1 minggu. Itu aku pergi ke Belgia. Oh, sempat ke Belgia. Iya, Oh, sempat ke ke Belgia juga. Belgia 4 hari doang sih. Oh, lumayan ya. Itu naik dari Jerman ke Belgia naik bus bisa, naik kereta juga bisa. Oh, berarti untuk teman-teman nih yang mau join Ausbildung, kalian bisa juga ternyata kayak misalkan ada libur, kalian mau keliling-keliling negara Eropa lainnya itu bisa. Gitu. Jadi eh, bagus gitu programnya di sana, kalian dapat pendidikannya, dapat kerjanya, dapat juga jalan-jalannya. Gitu. Dan fasilitas-fasilitas transportasi dan lain sebagainya itu nyaman banget kalau di sana. Wah, mantap Iya, lah Sinta. Sinta, kelarnya kira-kira berapa lama lagi Ausbildungnya? em, masih kurang lebih 2 tahun lagi sih. Tapi Masih ini kurang aku lebih 2 tahun lagi. baru banget masuk tahun pelajaran kedua di sini. Oke, baru masuk baru tahun pelajaran kedua. Nah, tuh ada yang nanya tuh Kak, 1 tahun dapat jatah cuti berapa lama? Kalau di Jerman itu tergantung itu ada di ini sih. Kita belajar juga di sekolah. Jadi Hmm. kalau buat Ajubi
yang berumur di bawah 18 tahun itu dapat hari liburnya itu cuti itu 20 oh, sampai sebulan kayaknya ada Oh, tiga sampai puluh sebulan ya, hari terus lumayan. untuk umur 18 sampai 20 18 sampai umur 25 itu kalau aku dapatnya 22 hari kalau nggak dua salah puluh ya. dua hari. Nah, 20, ya Jadi lumayan total lah 22 hari setahun cuti tahunan tuh. dan Ya kan, itu apalagi kalau bisa misalkan dimepet-mepetin sama tanggal merah, jadi sebulan. itu itu ada kayak ada apa ya ada perhitungannya sendiri sih tergantung umurnya jadi di Hmm, kayak kamu sebagai Azubi itu kamu di umur berapa untuk kamu termasuk yang masih di bawah 18 atau di atas 18 tahun itu untuk hari cutinya itu beda-beda. oke, begitu. Nah, sebentar ada yang nanya lagi nih. Em, Ausbildung berat nggak tesnya, Kak? Nah, mungkin sekolah Ausbildungnya di sana. Nah, Sinta kan ada pelajaran sekolah di sana itu ada tesnya, Ah, ada apanya? ada ujiannya nggak di sana? Oh, Sekolahnya ada. ada. Gimana, Jadi berat nggak ujiannya? ah, kadang tuh suka eh, kemarin itu di tahun pertama eh, ada kayak ujian mata pelajarannya gitu kan. Jadi ada Hmm. ujian politik, ada ujian kayak gitu. Sebenarnya sih susah ya bahasanya. Kadang di Susah. soal di soal ujian yang dari sekolah itu kadang suka ngasih kata-kata yang sinonim gitu. Jadi sebenarnya kita tahu itu artinya apa, cuma karena dalam kata lain jadinya ya susah Oh, gitu. Tapi enaknya di tricky ya. sekolah itu, tapi enaknya di sekolah itu buat orang-orang luar, Auslander kayak kita itu yang ikut Ausbildung, eh, kadang gurunya itu masih maklum gitu sama kita karena kan bukan Oh, bahasa bahasa utama kita kan bahasa Jerman itu kalau misalkan selama ujian ada kata yang sulit gitu kita nggak ngerti artinya apa kita boleh tanya kok ke gurunya buat minta jelasin ini hmm, maksudnya apa kayak gitu. ya, tapi apa semua guru seperti itu? Belum tentu juga kan. Halo? Iya. Ah, apa semua guru kayak gitu? Atau kadang ada yang, mungkin ada yang straight banget juga. Hmm, kalau di sekolah aku sih enggak ya Oh, gitu. baik-baik semua sih. Baik-baik ya. Ya udah, berarti untuk Iya. teman-teman kalau dapat ke sekolahnya Sinta nggak perlu khawatir, gurunya baik-baik. Kalau untuk Gitu. sekolah lain aku kurang tahu sih gurunya kayak Hmm, apa. oke. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Coba, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar eh, kehidupan Azubi dengan pandemi COVID ini. Karena kan kita mau coba temanya di sekitar itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Sekitar Azubi dan COVID. Nanti kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dari Sinta sendiri, di sekolahnya itu sekelas muridnya ada berapa sih? Atau setiap mata kuliah itu muridnya beda-beda atau selalu dengan teman yang sama di dalam satu kelas? Kalau waktu tahun pertama itu eh, masih digabung. Jadi yang jurusan yang ambil hotel manajemen, restoran manajemen, sama untuk jurusan koki itu masih digabung di satu kelas. Tapi dan itu kurang lebih
20 sampai 30 orang dalam satu kelas. Dan aku sekolahnya itu dalam satu kelas, aku digabung sama orang Jerman dalam satu kelas. Oh, oke. Berarti Jadi ada orang isinya, Jermannya juga ya? isinya nggak cuma orang luar aja, tapi ada orang Hmm. Jermannya juga dalam satu kelas. Hmm. Terus kalau untuk di tahun kedua, itu udah dipisah per jurusan kelasnya. Dan untuk Oke. tahun ini, di kelas itu aku ada 14 orang. 14 orang jurusan koki. Hmm. Dan kata gurunya sendiri itu bilang kalau ternyata tahun ini jumlah jumlah Azubi yang ngambil jurusan koki itu termasuk bertambah yang meningkat gitu Oh, oke. Malah dibanding meningkat ya. yang sebelumnya. Hmm. Nah, ini ada yang tanya nih, dalam masa ini, apa kita bisa masuk Jerman mengingat pandemi COVID? Nah, kalau ini aku jawab deh. Eh, Kemarin kita Agustus udah bisa ngirim peserta. Bulan September pun kita ngirim peserta. Gitu. Pasti kalau misalkan yang sering-sering pantau Instagram BA ini tahu nih, kita kemarin peserta-peserta kita udah ada yang berangkat, udah ada berapa orang. Gitu. Udah lumayan. Jadi, kalau untuk orang yang mau daftar, aduh aku takut nih ikut BAI nanti tahu-taunya nggak bisa berangkat dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena Agustus September pun kita memberangkatkan peserta kita gitu. Untuk kerjanya berapa jam kak sehari? Kalau yang sama pandemi tadi Sinta udah sempat cerita ya 4-5 jam ya kalau nggak salah. Kurang Ya, lebih kalau kalau 4 lagi jam. normalnya deh, kalau normal yang dulu-dulu tuh sebelum pandemi, Sinta tuh kerja sehari berapa jam tuh? Kerja itu aku selalu shift pagi sih, tapi Hmm. iya dapat shift pagi dan itu aku masuk jam 9 pagi, Mhm. eh, pulangnya itu jam 9 malam, tapi Mhm. kita dapat istirahat 2 jam. Jadi untuk Mhm. total kerjanya benar-benar kerjanya itu ya 8 jam. Oh, oke, 8 jam ya. Berikutnya, nah, ini ada yang tanya nih, kalau ujian dibayar, kalau nggak lulus ujian gimana ya? Ada ulang nggak? Nah, waktu itu Sinta berapa kali ujian? Sekali ya? Sekali. Oh, Untungnya kali sekali ujian. ujian udah lulus. Untungnya sekali. Ada nggak temannya Sinta yang harus 2 kali ujian? Ada yang pas ujian bareng aku ternyata nilainya kurang kurang dikit kalau nggak salah nilai dia itu. Jadi Oh, kita harus ikut yang kloter selanjutnya buat ujian di Gota. walaupun walaupun harus ulang, mereka bisa ujian lagi kan sampai lulus. Iya, pasti Ya, jadi bisa nggak usah kok. takut Bisa. gitu. Walaupun Kalau nggak mungkin yang nggak akan diizinin buat ujian lagi, pasti bisa buat ujian lagi. iya, ya kalau Alah, misalkan ada kekhawatiran, aduh takut nih mau join BAI, takutnya nanti ujiannya nggak lulus nggak berangkat, ya nggak gitu ya. Berarti kan kalau misalkan ujiannya ternyata pahit-pahitnya nggak lulus, ya tinggal ujian lagi. iya, pasti berangkat kok. Nggak mungkin Iya. nggak berangkat. Bu, berangkat ke Jermannya kapan? Nah, itu ada yang nanya lagi tuh. Aku berangkat ke Jerman itu tahun lalu, Mm-mm. tanggal 3 September. Jadi aku udah setahun di sini. Nah, nah dari Sinta nih, sebelum kita akhiri nih sesi ini, ada nggak pesan-kesan yang terakhir lagi deh gitu? Tadi kan kita udah ngomong sih sebenarnya di awal sedikit, cuman mungkin ada nih teman-teman kita yang baru join, baru sempat join lagi tuh. Eh, Pesan-pesannya apa ya? Bingung juga. Eh, Ya kayak di awal sih kayak tetap semangat aja buat belajar bahasa Jerman. Walaupun susah, jalanin aja. Karena eh, karena proses itu kan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalian tuh tetap semangat aja walaupun lagi masa sulit kayak gini. Eh, Kayak contohnya ya walaupun waktu aku les ya bukan lagi corona juga sih, tapi
tetap sulit juga buat aku pas les kayak gitu kan, karena nggak ada kerjaan, harus kerja dulu baru les, terus capek pulang malam terus kayak gitu. Tapi hasilnya aku bisa ke Jerman, aku udah di Jerman sekarang kayak gitu. Jadi semangat aja sih buat tetap belajar bahasa Jerman supaya bisa, supaya kalian nanti bisa ke Jerman juga. Oke, terima kasih Sinta atas pesan dan kesannya, atas info-info. Kita udah mulai tahu banyak nih mengenai kehidupan di Jerman seperti apa, dari tempat tinggal kamu, dari hal yang kecil lah, tempat tinggal kamu, ke kantor, sampai gimana sih kondisinya Azubi ketika lagi pandemi gitu. Walaupun pandemi, oke, selama sebulan memang Sinta di rumah, tapi setelah itu Sinta sudah kembali bekerja lagi gitu. Walaupun selama 1 bulan pandemi Sinta nggak keluar rumah, bagaimana pemerintah Jerman membantu Sinta, tetap membantu Sinta gitu kan. Memberikan uang saku gitu, nggak, ya mungkin berbeda, tidak seberuntung dengan negara lain gitu Sinta. Ada banyak dari negara lain yang mungkin tidak merasakan bantuan pemerintah yang seperti itu Iya. gitu. So it's good to know Ada that. satu lagi Gimana? tuh Kak, Apa? dia itu udah nanya tuh dari tadi katanya. Oh, apa tuh? Kalau Aku lulus, keskip. iya tuh. Kalau katanya kalau lulus nanti dapat gelarnya apa gitu. Oh, oke, gimana tuh Dari Sinta? Ausbildung. Ausbildung sih kalau kalau disamain sama di Indonesia, Ausbildung itu sebenarnya bukan kuliah, tapi lebih ke sekolah, lebih mirip Ah, kayak sekolah SMK. Jadi kalau kita lulus oke. ya bukan gelar dapetnya, tapi lebih ke sertifikat. Jadi kayak dapat sertifikat dari sekolah, tapi sertifikatnya itu berlaku internasional. Jadi kita bisa pakai sertifikatnya itu untuk selanjutnya kalau mau kerja gitu. Oke. Berarti kalau mau lanjut kerja di sana full time gitu ya, mau punya UMR, bisa ya? Bisa, bisa pakai sertifikat itu. UMR sana kan besar tuh. Berapa tahu nggak kamu? Kenapa? Kamu tahu UMR di sana? UMR-nya kurang tahu juga sih. Belum tahu ya. Soalnya setahu aku sih tiap Bundesland, tiap Iya negara betul. bagian itu beda-beda Ini UMR-nya. beda. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Sinta atas waktunya. Pasti teman-teman di sini juga udah banyak terbantu. Kalau untuk masih ada pertanyaan yang lain, eh, kita akan kembali lagi kok live dengan peserta yang lainnya di lain waktu. Terima kasih juga Sinta atas waktunya ya. Untuk Iya, teman-teman juga yang sama-sama. udah hadir di sini, yang udah nonton-nonton kita dari tadi. Terima kasih banyak udah hadir. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat juga buat teman-teman yang udah hadir di sini, bisa yang lagi belajar, peserta BAI saat ini yang lagi belajar bisa ngelihat gimana dulu Sinta juga perjuangannya, mau dia harus kerja malamnya dia belajar, it's not easy tadi Sinta bilang, tapi usaha tidak mengkhianati hasil Sinta bilang. Sekarang Sinta sudah di Jerman bekerja. Lalu yang berikutnya untuk teman-teman yang juga mau daftar, masih mikir-mikir, aduh aku join gak ya, join gak ya. Kalau menurut Sinta sih tadi udah daftar aja kata Sinta. Ya kan? Fasilitasnya bagus, Cobain mau aja, keliling Eropa. kesempatan yang Gimana? bagus kok. Iya, Cobain kesempatan. aja, ini kesempatan yang bagus kok buat kalian. Iya. Terus mumpung masih bisa gitu, kenapa enggak? Gitu sih. Nah, kurang lebih itu aja sih. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Dadah Terima kasih juga, teman-teman. Kak. Iya. Iya, bye. Oh, eh, Ah, las. Kalau misalkan dari teman-teman juga ada yang mau, ini kan, aduh, aku masih lihat masih banyak banget nih pertanyaan sebenarnya. Cuma iya, kita masih muncul sekali terus lagi, dari. nanti langsung hubungi aja konsultannya, gitu. Langsung hubungi konsultannya, nanti untuk nomornya dan apa segalanya itu ada di Instagram. Nanti di sini aku juga sebagai konsultan. Aku di sini Vito, konsultan BAI yang saat ini memang penempatannya sedang di Bali. Di sini kita di Bali juga ada Kak Lui. Lalu yang berikutnya kalau untuk di Jakarta itu ada Sandra sama ada Santi. Gitu. Nah, jadi kalian hubungi mereka aja untuk informasi yang lebih lanjutnya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Ah,